Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saya Jihan Mahrani dari Hubungan Internasional kelas A. Di sini saya akan berpidato dan mengambil tema tentang climate change atau perubahan iklim. Jadi di sini saya mengambil judul kemunduran Amerika Serikat dari Paris Agreement yang berdampak pada Indonesia. Nah, jadi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu adalah perjanjian Paris yang kita kenal tuh sebagai perjanjian Paris yang menggantikan Kyoto Protocol pada tahun 1997. Jadi perjanjian ini tuh dibuat pada tahun 2015 oleh UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi perjanjian ini tuh tujuannya untuk mengurangi emisi gas global dari 2 derajat Celcius sampai kurang dari 1,5 derajat Celcius. Nah, jadi Paris Agreement ini dibuat karena Kyoto Protocol itu sering mengalami kegagalan, bahkan beberapa negara maju termasuk Aneks 1, Jepang, Rusia, dan Kanada sudah tidak ingin lagi berpartisipasi pada Kyoto Protocol. Jadi Kyoto Protocol 1997 ini berhasil disepakati melalui Paris Agreement 2015 yang ditandatangani pada 22 April 2016. Bagaimana terbentuknya Paris Agreement? Yang pertama, UNFCCC ini jadi dia itu membuat perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992. Nah, jadi perjanjian ini itu setelah disahkan lalu diberlakukan pada tanggal 21 Maret 1994, di mana negara-negara yang terdapat pada perjanjian ini itu yakni negara Aneks 1 yang dikategorikan sebagai Aneks 1 pada dalam UNFCCC ini. Jadi negara Aneks 1 ini negara yang menyumbangkan emisi gas globalnya itu lebih dari 2 derajat Celcius. Jadi menyumbangkan emisi gas global terbanyak pada tahun 1950. Yang termasuk negara Aneks 1, saya akan menyebutkan beberapa negara saja, yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, dan lain-lain. Jadi tujuan umumnya itu yang pastinya itu mencegah campur tangan manusia dengan iklim. Nah, pada saat itu Indonesia meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016. Jadi di dalam ketentuan Paris Agreement itu menyatakan bahwa setidaknya 55 negara yang meratifikasi dan mempresentasikan 55% dari total global emisi gas itu, Indonesia meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016. Di mana ketentuannya itu Paris Agreement bisa disahkan jika setidaknya 55 negara itu setuju. 55%-nya itu mempresentasikan dari total emisi gas. Nah, jadi peratifikasian ini merupakan kewajiban dari Indonesia karena Indonesia itu merupakan penyumbang emisi terbesar di dunia, emisi gas terbesar di dunia. Jadi masuk kayak 10 besar gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kemunduran Amerika Serikat pada Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu merupakan negara berkembang yang sampai 2019 itu masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Jadi negara berkembang itu ciri-cirinya itu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk, angka kemiskinan, dan angka pengangguran itu masih tinggi. Dan dibarengi oleh laju pertumbuhan infrastruktur itu belum merata di Indonesia. Sehingga Indonesia masih dikategorikan negara berkembang sampai tahun 2019. Nah, lalu mengapa Amerika meratifikasi perjanjian Paris atau Paris Agreement ini? Karena Amerika dan Tiongkok itu merupakan negara terbesar yang menyumbang emisi gas global, sehingga sangat rentan terjadinya perubahan iklim. Sehingga Amerika melakukan langkah signifikan dalam persetujuan global tersebut.
Pada masa pemerintahannya Barack Obama, Amerika ingin menyumbang pendanaan atau uang kepada perjanjian Paris Agreement sebesar 3 miliar US dollar. Namun hal itu baru dibayarkan sepertiganya oleh Amerika sejak Barack Obama sudah tidak lagi menjabat jadi presiden dan digantikannya oleh Donald Trump. Jadi Presiden Donald Trump itu tidak melanjutkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Presiden Barack Obama, yakni sebesar 1 miliar US dollar. Dan pada 5 November 2019, Amerika resmi mengundurkan diri dari Paris Agreement, yang mana Donald Trump ini sangat kontra sekali dengan Barack Obama mengenai perjanjian Paris ini. Jadi Donald Trump itu menganggap perjanjian Paris ini tuh hanya menghabiskan uang atau perekonomian Amerika yang tidak semestinya gitu. Sedangkan Trump juga mendapat dukungan dari dalam negerinya untuk keluar dari Paris Agreement. Jadi dia tuh mendapat dorongan dari Amerika sendiri untuk keluar dari Paris Agreement, yang tentunya didapat dari Kongres Amerika Serikat, yaitu Partai Republik. Jadi alasan partai ini pula sama dengan Donald Trump. Mengapa mereka menyuruh Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement? Karena memperlambatnya pertumbuhan atau laju ekonomi Amerika. Dan selain itu, mitra saat berkampanye juga, Trump mendapatkan donor dari baron batubara, yaitu Robert Murray. Jadi dengan begitu pendanaan atau donor yang diberikan ini akan membantu industri batubaranya Donald Trump ini lebih berkembang lagi, karena selama masuk dalam Paris Agreement katanya mengalami kebangkrutan menurut Foreign Policy 2019. Dari pengunduran diri Amerika ini, yang tentunya pasti berdampak sekali pada Indonesia, karena Indonesia itu merupakan negara berkembang yang mana masih membutuhkan suplai dana dari negara-negara maju, terutama negara Amerika yang mungkin di perjanjian Paris ini cukup memberikan dana yang cukup besar gitu. Karena Indonesia pun merupakan negara berkembang yang mana penghasilan penduduknya itu kan masih tidak sebesar negara maju, sehingga Indonesia itu masih harus membutuhkan suplai dari negara maju untuk mengimplementasikan Paris Agreement ini. Nah, jadi kemunduran Amerika Serikat ini yang pastinya berdampak pada Indonesia itu pasti di pendanaan. Karena saat Amerika masih menetap di Paris Agreement atau masih menyuplai dana, Indonesia pun masih merasa kayak keberatan untuk mengimplementasikan Paris Agreement ini karena kekurangannya dana. Ditambah pada 5 November 2019, Donald Trump atau Amerika resmi mengundurkan diri, yang pasti menghentikan atau memotong pendanaan yang telah dibangun oleh Barack Obama, yang pastinya menghambat pula pengimplementasian Paris Agreement di Indonesia. Meskipun demikian, Amerika masih berada di Paris Agreement atau tidak, untuk pemutusan dana itu balik lagi ke pihak Amerika. Namun selepasnya Amerika dari Paris Agreement itu tentunya terdapat pemotongan dana. Sekian materi yang saya paparkan atau pidato yang saya paparkan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.